Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Awalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, meskipun kita sehat, tapi ingat ya, tetap ingat 3 M. Apa itu nak? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun. Tetap ingat itu supaya kita semua tetap dalam keadaan sehat. Ide ya, hari ini temennya ada yang tidak hadir nak? Hadir semua, Bu. Sebelum kita mulai, ayo si Laila dipimpin doa dulu nak. Mari teman-teman kita berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu pengen tanya ini perlengkapan dari pembelajaran kita hari ini sudah siap semua ya? Alat tulisnya, bukunya sudah disiapkan? Jadi semuanya sudah siap, kelasnya juga sudah rapi, pakaiannya pun sudah rapi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi. Kemarin kita sudah belajar di tema 9, subtema 2, itu tentang benda dalam kegiatan Ekonomi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah berkaitan dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Tahu spidol nak? Tahu. Nah, kita bisa membeli spidol ini di mana? Di warung. Di warung. Nah, kita bisa membeli spidol ini di warung. Nah, berarti warung itu termasuk adalah kegiatan ekonomi. Dia berdagang. Nah, termasuk kegiatan ekonomi. Kemudian kegiatan ekonomi itu bisa mempromosikan barangnya itu melalui pengiklanan, melalui iklan, sehingga kita bisa tahu informasi bahwa pedagang itu menjual suatu barang melalui iklan. Nah, iklan itu juga menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian dalam pembuatan iklan itu nggak bisa sendiri, adanya gotong royong, kerjasama antara pembuat iklan dan yang mempunyai produk. Jadi harus adanya kerjasama, yaitu menjalin persatuan dan kesatuan. Dengan menjalin persatuan dan kesatuan, maka hidup kita akan menjadi rukun, damai dan sejahtera. Biar kita lebih semangat, yuk kita tepuk PPK bareng-bareng. Sambil duduk aja nggak apa-apa. Yuk si Lela, dari mana? Tepuk PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, berintegritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Siapa yang hebat? Kita semua hebat. Oke, semua hebat-hebat. Iya, sebelumnya Ibu mau tanya, pernah lihat televisi kan? Pernah. Semua di rumah punya televisi ya? Iya. Nah, televisi itu pernah lihat iklan nggak? Pernah. Nah, iklan apa yang paling disukai? Coba si Sela. Iklan susu. Iklan susu. Pernah ingat nggak kata-kata dari iklan itu? Tinggi itu ke atas, ke Oh samping. iya, tinggi itu ke atas, bukan ke samping. Nah, itu termasuk dari bahasa iklannya. Coba dari kelompok 2, iklan apa yang paling disukai? Coba si Lela. Jelly drink. Masih ingat bahasanya? Kenyang di mulut, kenyang di perut. Kenyal di mulut, tunggal lapar di perut. Oke. Karena kita masuk ke pembelajaran subtema 2, pembelajaran 3, yaitu benda dalam kegiatan ekonomi. Tadi sudah diberikan sedikit tentang kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada jenis-jenis usaha dalam kegiatan ekonomi. Di antaranya ada apa saja, nak? Juga di bidang jasa. Jadi kegiatan ekonomi itu sangat banyak sekali ya. Apalagi di daerah kita banyak sekali yang bermata pencaharian sebagai petani. Ada yang menanam padi dan lain sebagainya. Kemudian perkebunan, ada sawit, karet dan lain sebagainya. Peternakan, kalau peternakan di sekitar kita ada peternakan apa saja, nak? Kambing, ayam,
dan jasa apa? Pemandu wisata. Iya, pemandu wisata. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya, si Sela. Kegiatan ekonomi itu apa, Bu? Kegiatan ekonomi itu apa ya? Bagus sekali pertanyaan. Ada yang bisa menanggapinya? Iya, coba si Lela. Kegiatan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Iya, bagus sekali jawabannya. Yaitu kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu kegiatan ekonomi. Ada lagi yang ditanyakan? Atau cukup tentang kegiatan ekonomi? Nah, ternyata dalam perdagangan itu dibutuhkan salah satu media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan suatu produk atau jasa yang ingin disalurkan kepada masyarakat. Nah, itu melalui media apakah itu? Melalui media iklan. Nah, iklan itu ada iklan elektronik, juga ada iklan media cetak. Pada pembelajaran kemarin kita sudah membahas tentang iklan media cetak. Sekarang kita membahas tentang media elektronik. Oke, kita lanjutkan. Iklan elektronik adalah Iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Nah, iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Elektronik. Media elektronik itu apa saja, Nak? Radio, televisi, internet. Iya, ada radio, ada televisi, ada internet. Tentang iklan elektronik, ada yang ditanyakan, Nak? Elektronik itu apa, Bu? Elektronik itu apa ya? Pertanyaan dari si Desta. Elektronik itu apa sih, Bu? Ada yang bisa menanggapi, Nak? Angkat tangannya. Ya, Benda yang silakan. dihidupkan dengan listrik. Benda yang dihidupkan dengan listrik. Bagus sekali. Dalam pembuatan iklan itu ada ciri-ciri bahasa iklan yang digunakan. Ciri-cirinya apa saja? Menarik, tepat, logis, dan sopan. Ya. Pertama, menarik, tepat, logis, dan sopan. Kemudian yang kedua, Memiliki sugesti bagi halayak. ya, memiliki sugesti bagi halayak. Ketiga, Mendapat informasi yang berlebihan. yang keempat, Menunjukkan sasaran. oke, itu adalah ciri-ciri dari bahasa Iklan. Dari keempat ini, ada yang perlu ditanyakan atau sudah paham semua? Ada yang mau tanya? Coba silakan, ayo tanya. Itu apa, Bu? Logis itu apa? Ya, ada yang mau menanggapi, Nak? Kelompok 1, 2, 3. Logis itu apa? Oh iya, si Ica. Bahasanya dapat diterima oleh masyarakat umum. Iya, logis menurut si Ica itu bahasanya dapat diterima oleh masyarakat umum. Itu. Kemudian ada lagi yang menambahkan? Sugesti itu apa, Bu? Ya. Sugesti itu apa, Bu? Oh, bertanya sugesti itu apa? Ada yang bisa menanggapi, Nak? Ya, kelompok 3. Apa, Nak? Kalimat yang bisa mempengaruhi orang. Kalimat yang bisa mempengaruhi orang. Oke, bagus sekali jawabannya. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau sudah disimpulkan ya. Tadi menurut si Ica, bahasa yang logis itu adalah bahasa yang dapat diterima oleh masyarakat. Ya, tepat. Jadi ciri-ciri bahasa iklan itu yang pertama harus menarik, tepat, logis. Logis itu dapat diterima, dapat dipahami oleh si pembaca. Kemudian dia bahasanya harus sopan. Setelah itu memiliki sugesti bagi halayak. Itu maksudnya adalah bahasanya itu bisa mempengaruhi orang yang membaca atau yang mendengarkan supaya mau membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Tuh, sudah jelas, Nak? Sudah. Bisa dipahami? Sudah. Tentang bahasa iklan. Oke, nah setelah kita memahami ciri-ciri bahasa iklan, ternyata dalam pembuatan iklan itu kita tidak bisa sendiri, yaitu harus saling bekerja sama. Nah, jadi kerjasama itu saling tolong menolong itu adalah salah satu cara untuk menjalin rasa persatuan dan kesatuan.
saling bekerja sama, maka hidup kita akan rukun, akan sejahtera, akan damai, tidak ada lagi pertengkaran. Nah, di sini ada contoh sikap yang membuktikan bahwa menjalin persatuan dan kesatuan itu sangat penting. Contohnya pada gambar pertama, itu gambar apa, Nak? Festival Budaya Nusantara. Nah, Festival Kebudayaan Nusantara. Kebudayaan Indonesia itu sangat beragam ya, banyak sekali ya. Di situ ada gambar penari, ada gambar apa itu namanya? Menari itu dari berbagai provinsi ya. Dia menarinya secara berkelompok. Nah, dalam menari itu kalau tidak ada kerjasama, tidak ada persatuan dan kesatuan, maka tampilan dari penarian itu tidak akan sempurna. Kemudian yang kedua, itu ada gambar apa? Hidup berdampingan dalam perbedaan. Kira-kira perbedaan apa yang ada dalam gambar itu? Perbedaan agama. Meskipun berbeda-beda agama, mereka tetap bersatu, tetap rukun, berdampingan. Kemudian gambar yang ketiga, Semangat kekeluargaan, persahabatan, dan tolong-menolong. iya, semangat kekeluargaan, bersahabatan dan tolong menolong. Itu contohnya adalah mereka dalam suatu desa itu sedang ada kegiatan gotong royong membuat sebuah rumah. Nah, bisakah kita membuat rumah sendiri? Bisa. Mungkin bisa, tapi akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Berbeda dengan kalau kita bergotong royong, kerja bareng-bareng, pekerjaan akan menjadi mudah, kemudian menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Oke, dari beberapa gambar di sini sudah jelas. Ibu minta salah satu anak untuk maju ke depan. Nak. Kira-kira mau diapain sampah dan sapu ini? Yuk. Oh ya, si Ulfa. Nah, coba sampahnya mau diapain nak kira-kira? Taburin aja. Nah, taburin aja. Coba nak sapu sampah itu dengan sapu lidi. Yang lain mengerti ya? Tuh, kan malah tabur sana, tabur sini. Iya. Itu dengan satu lidi. Coba kalau dengan semuanya. Iya. Oke, anak-anak boleh dulu ya. Terima kasih. Nah, anak-anak boleh menarik kesimpulan dari kegiatan yang Ibu contohkan tadi. Kira-kira apa, Nak? Ada yang bisa menyimpulkan kok menyontohkan kok satu lidi kemudian dengan satu sapu. Itu apa sih maksudnya? Ya, si Lela. Jika bersama, pekerjaan akan mudah selesai dan cepat. Oke, bagus. Ayo kasih aplaus buat si Lela. Nah, ternyata bisa mengamati satu kegiatan. Tadi intinya, kesimpulannya, kalau kita mengerjakan sesuatu itu dengan sendiri bisa, tapi waktunya akan semakin lama, pekerjaan itu akan berat. Nah, tapi kalau dengan gotong royong, bareng-bareng, semua satu jadiin satu, pekerjaan itu akan cepat selesai. Seperti itu ya. Oke, sudah jelas semua dengan materi hari ini? Nah, ini tadi kan sudah dibagi kelompok ya. Ada yang 3 anak, ada yang 4 anak. Nah, di sini Ibu punya LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nah, di dalamnya nanti ada petunjuknya cara mengerjakannya. Kalian bekerja secara berkelompok. Nah, Ibu bagikan dulu LKPD-nya sesuai petunjuk ya. Bagikan satu-satu karena kita dalam kondisi harus jaga jarak ya. Jadi tidak boleh terlalu dekat. Juga tulis nama kelompoknya. Nah, di situ ada petunjuknya cara mengerjakannya. Oke, sudah selesai Nak? Sudah. Kalau sudah selesai, Ibu minta salah satu perwakilan dari kelompoknya untuk membacakan hasil atau mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Ya, dari kelompok 1 terlebih dahulu. Nah, di situ ada pertanyaannya apa tadi Nak, yang
Nomor 3. Tadi apa sikapnya yang mencerminkan persatuan dan kesatuan? Gotong royong. Gotong royongnya seperti apa nak? Membuat rumah Oh, contoh di mana dong? di samping rumah. Oh, di samping rumah Vela. Iya. Ada gotong royong Membuat membuat rumah. rumah. Kemudian apa lagi nak? Di situ yang keempat. Uraikanlah makna manfaat persatuan dan kesatuan bangsa untuk membangun kerukunan hidup. Apa maknanya? Adanya kerjasama yang baik antar sesama. Kerjaan berat apapun terasa ringan dan cepat selesai. Saling melengkapi satu sama lain. Kasih upload dulu buat kelompok 1. Di situ tadi sudah dicontohkan salah satu sikap yang mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan. Contohnya gotong royong ya. Kemudian yang kedua adalah makna dari persatuan itu. Dengan adanya persatuan dan kesatuan, maka pekerjaan yang berat akan menjadi ringan, kemudian cepat selesai. Itu ya. Jadi sangat penting menjalin persatuan dan kesatuan. Oke, sudah jelas semua. LKPD-nya yuk perwakilan kelompok dikumpulkan nak. Jadi satu, kumpulkan di depan. Nah, setelah mengerjakan LKPD, nah di sini ibu punya lembar evaluasi untuk mengetahui sepemahaman kalian pada materi ini sampai di mana sih. Nah, ini nanti kalian mengerjakan soal yang sudah ibu siapkan. Di sini ada pilihan jamak atau pilihan ganda dan ada isainya. Untuk pilihan gandanya kalian tinggal pilih jawaban yang paling tepat. Kemudian untuk isainya tinggal menjawab dengan jawaban yang benar. Oke, Bu bagikan. Dikerjakan masing-masing tapi ya, nggak boleh kerjasama karena ini untuk mengukur kemampuan masing-masing. Ini ada 10 soal. Tulis namanya, kemudian kelasnya, tanggal, dibaca soalnya, dijawab sesuai jawaban yang paling tepat, dipilih jawabannya. Untuk soal yang kurang jelas boleh ditanyakan. Sudah selesai nak? Sudah. Oke, kalau sudah, yuk perwakilan kelompoknya dikumpulkan. Lembar jawabannya sudah ibu nilai. Jadi pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Nah, di sini ibu simpulkan ya, pembelajaran pada hari ini kita tadi sudah mempelajari tentang kegiatan ekonomi, tentang bahasa iklan yang baik yang seperti apa, kemudian apa lagi nak? Cara menjalin persatuan dan kesatuan. Nah, tugasnya di rumah itu kalian buka lagi materinya yang telah kita pelajari hari ini, membuat resume. Apa itu nak resume? Rangkuman. Membuat rangkuman pembelajaran pada hari ini itu dirangkum untuk belajar di rumah ya. Kemudian setelah itu nanti ibu kasih soal, di buku itu ada soal, nanti dikerjakan di rumah ya. Soalnya berkaitan dengan kegiatan ekonomi sehari-hari di lingkungan kalian. Oke, nah untuk pembelajaran selanjutnya untuk besok kita akan mempelajari tema 9, subtema 2, pembelajaran 4. Jangan lupa dipelajari juga ya, sehingga bisa mempermudah dalam belajar kita untuk besok. Semangat! Go semangat! Go semangat! Go semangat! Go semangat!
cuma sebentar di sekolah kan banyak waktunya di rumah. Jadi harus tetap semangat belajar. Si Laila dipimpin doa untuk menutup pembelajaran kita pada ini.